Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra rahmatin wa maghfiratin wa idqin minan nar. Wa hayahu liman sabara 'ala at-ta'ati tawlal laili wan nahar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wadhfaru bi syahrikum hadha litanalu khairal jazai fi daril qarar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya kembali berwasiat kepada seluruh jamaah Jumat, khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada segenap para hadirin. Marilah kita senantiasa berusaha lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan dan keimanan itu kita wujudkan dengan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kehati-hatian di dalam hidup dan kehidupan ini agar tidak gampang terjebak pada perilaku yang dilarang oleh agama. Dengan seperti itulah sesungguhnya hidup ini menjadi semakin baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Batin menjadi tenang, tentram serta semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita bergembira dengan akan datang bulan yang penuh berkah, yakni bulan suci Ramadan, yang digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai bulan yang penuh rahmat, pengampunan dan kebebasan dari api neraka. Juga merupakan suatu kesempatan emas yang diberikan kepada umat manusia untuk memasuki pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab pintu-pintu surga dibuka lebar, sedangkan pintu-pintu neraka ditutup rapat, dan semua setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menjelang bulan istimewa ini datang, kita pun seyogyanya untuk melakukan persiapan-persiapan yang sangat serius agar kesempatan ini dapat kita manfaatkan secara maksimal. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Marilah kita perhatikan salah satu sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang berbunyi, as-saumu nisfus sabri, yang artinya puasa adalah separuh dari kesabaran. Hadis di atas menggambarkan, memang sangat singkat, namun makna yang dikandungnya amat luas, yang memberikan gambaran dasar konsep ibadah puasa. Artinya, ibadah yang dilaksanakan dalam bentuk menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa itu akan mengantarkan kita mendapatkan separuh dari hakikat kesabaran. Selanjutnya, apa yang menjadi makna dari kemampuan menahan diri pada manusia serta hal-hal pokok yang berkaitan dengan kesabaran, insya Allah akan kita sampaikan pada kesempatan yang penuh berkah ini. Di dalam hidup dan kehidupan ini, manusia mutlak membutuhkan kontrol demi terciptanya keseimbangan, baik dalam tata personal maupun sosial kemasyarakatan. Untuk itulah
maka diperlukan media yang dapat membentuk karakteristik agar kontrol seperti dimaksud dapat menumbuhkan keseimbangan pada diri manusia. Dan jika sewaktu-waktu muncul goncangan yang berdampak negatif atau bahkan fatal, dapat terkontrol dengan baik dan guncangan itu dapat diatasi. Kontrol tersebut pada manusia terfokus pada hal-hal yang berhubungan dengan perut dan organ reproduksi. Ketika keduanya tidak bisa dikendalikan karena arus nafsu, maka jati diri manusia akan hilang. Dari sinilah maka sangat tepat jika Islam mengisytiharkan puasa sebagai media pengendali nafsu. Puasa sebagai ibadah merupakan pemenuhan kewajiban antara manusia dengan Sang Pencipta, dan sebagai media pengendali berfungsi untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan yang ada pada setiap individu. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menjabarkan tahapan-tahapan puasa ditinjau dari segi fungsinya sebagai berikut. Yang pertama adalah saumul umum atau puasa biasa. Ini menandakan bahwa puasa yang hanya menahan perut dan organ biologisnya saja dari keinginan-keinginannya. Dan yang kedua adalah saumul khusus, yaitu menahan diri dari perbuatan dosa. Dan yang ketiga adalah saumul khususil khusus, yakni menahan diri dari selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hubungan dengan hal pokok yang kedua, yaitu kesabaran, maka sangat penting kita renungi tentang ajaran kesabaran di dalam Islam. Al-Quran menggambarkan kesabaran sebagai pembanding dari kerugian, sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang keimanan menjawab, as-sabru was-samahatu. Kesabaran adalah kesabaran dan toleransi. Maka dengan memperhatikan firman Allah dan hadis di atas, akan menjadi jelas bagi kita tentang arti kesabaran bagi kehidupan manusia yang dapat diperoleh dengan berpuasa. Dalam kesempatan bulan Ramadan yang akan datang, hendaknya dapat kita manfaatkan secara sungguh-sungguh. Bulan puasa akan sebagai titian untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta dapat dijadikan media untuk melatih menahan diri dari segala hal yang membawa kerugian. Jangan hanya sebatas sebagai formalitas ritual tanpa menyentuh dimensi mental yang merupakan kendali keseimbangan. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan, karena kita hidup di tengah kondisi yang syarat dengan penyesatan mental atau kepedulian terhadap nilai-nilai moral tengah mengalami degradasi, sehingga tanpa kesadaran untuk mempertahankan jati diri sebagai manusia, tidak mustahil kita akan terseret jauh lalu terjebak dan tidak ada kesempatan untuk kembali. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sisi penting lain dalam puasa adalah janji Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang menjalankan perintah puasa sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan di dalam sebuah hadis qudsi yang artinya, setiap amal anak Adam itu untuk dirinya kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan menentukan balasannya. Dan puasa adalah benteng diri, maka manakala kalian berpuasa,
janganlah berkata kotor, dan janganlah sering mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Apabila seseorang mencaci maki atau mengajak berkelahi, hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, janji Allah yang dijelaskan di dalam hadis kursi di atas menjelaskan kepada kita tentang keharusan untuk menjadikan puasa sebagai ibadah dan sekaligus membawa pengaruh mental ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain secara maksimal, hingga kita mendapatkan hikmah dan rahasia yang ada di dalamnya, dan selanjutnya dapat kita gunakan sebagai pertimbangan moral dalam setiap ucapan, dalam setiap perilaku kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim innahu huwal barrul rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.